udah baca novel Partikel karya Di Lestari belum? Nah, kalau belum, baca deh. Ini aku akan mereview sebuah buku karya Di Lestari yang berjudul Novel Partikel. Nah, jadi pantengin terus sampai habis ya. Sebelum kita mulai nge-review sinopsis dari novel Partikel, aku mau halo-halo dulu nih supaya kita lebih dekat aja. Aku Karmila dari Universitas Negeri Padang dari Prodi Sastra Indonesia. Baik, langsung saja sebelum kita menganalisis sinopsis dari novel Partikel ini, kita akan membahas terlebih dahulu unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Partikel ini. Baik, langsung saja unsur intrinsik dari novel Partikel. Baiklah, unsur intrinsik yang pertama dari novel Partikel ini adalah tema. Tema dari novel Partikel ini adalah petualangan seorang wanita. Lanjut unsur intrinsik yang kedua, yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama bernama Zarah Amalia. Nah, si Zarah ini adalah seorang wanita yang pemberani, cerdas, rasa ingin tahu yang tinggi, nekat, setia kawan. Untuk tokoh yang kedua ada si Firas, adalah seorang ayah si Zarah yang jiwanya ini bagaimana ya, dia itu agak seorang misterius, terus juga gigih akan ilmu pengetahuan, juga bertanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga ada Aisyah, ibunya si Zarah. Dia ini adalah seorang wanita yang agak religius, juga peduli dengan si Zarah. Lanjut ada Hara. Hara ini adalah adiknya si Zarah. Dia ini lumayan bersikap dewasa serta penyayang. Selanjutnya ada si Koso. Si Koso ini adalah temannya si Zarah yang didapatkan ketika di sekolah dulu. Si Koso ini seorang atletis. Dia juga mempunyai kelainan yang kurang dalam menangkap pembelajaran. Ada Strom. Strom ini adalah rekan kerjanya si Zarah, dan juga orang yang sangat menyukai si Zarah. Tokoh berikutnya ada Abah, yaitu kakeknya si Zarah, merupakan tokoh yang dihormati di daerah tempat tinggal si Zarah. Terus ada Ibu Ina, seorang penjaga satwa di Kalimantan. Lalu ada Pak Kas, seorang fotografer. Lanjut kita akan membahas unsur intrinsik yang ketiga. Unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar. Nah, di mana aja sih tempat yang diceritakan dalam novel Partikel ini, waktu dan suasananya? Yang pertama, latar tempat. Latar tempat dalam cerita si Zarah ini ada sangat banyak. Yang pertama yaitu di Batu Lohor di Bogor, tempat si Zarah ini tinggal. Lanjut ada di sekolah, ada di Bukit Jambul, ada di restoran, di apartemen tempat si Zak tinggal, terus ada di Kalimantan, terus ada di Inggris, di Bolivia, ada di rumah Pak Simon, dan masih banyak lagi. Lanjut ada latar waktu. Latar waktu di sini dalam novel Partikel ini yaitu pada tahun 1991 hingga 1996. Kemudian latar waktu yang tergambar dalam novel ini adalah keadaan suasana pada dini hari, kemudian diterangkan pada jam setengah 12 siang, pada hari Minggu, pada sore hari, pada waktu menjelang malam, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu latar suasana. Latar suasana di sini ada yang mengharukan, ada yang menegangkan, ada juga romantismenya. Baiklah, unsur intrinsik yang keempat yaitu sudut pandang. Di dalam novel Partikel ini penulis menggunakan sudut pandang orang pertama, di mana si sosok aku ini menjelaskan kehidupannya, serta penulis juga menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Nah, unsur intrinsik yang kelima ada gaya bahasa. Di dalam novel Partikel ini gaya bahasa digunakan kebanyakan itu gaya bahasa metafora.
di dalam novel partikel ini. Nah, itu dia unsur intrinsik dari novel partikel. Selanjutnya kita akan membahas unsur ekstrinsik dari novel partikel ini. Baiklah, unsur ekstrinsik dari novel partikel ini yang pertama yaitu biografi dari penulis. Di Lestari ini lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 20 Januari 1976. Dia merupakan seorang siswa lulusan dari SMA Negeri 2 Bandung dan dia merupakan seorang mahasiswa alumni dari Universitas Parahyangan dengan jurusan hubungan internasional. Ia telah banyak menerbitkan novel-novel supernova yang lain dengan judul buku yang terkenal yaitu Intelijensi Embun Pagi. Nah, tujuan serta latar belakang dari si Lestari menciptakan novel ini ialah ingin mengajak masyarakat supaya lebih luas lagi memandang kehidupan ini, dan juga ia memasukkan ideologinya tentang manusia di zaman modern dengan penggabungan sains. Baik, itu dia unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel partikel. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah sinopsis dari novel partikel ini. Jadikan dari kecil si Zarah ini tidak pernah disekolahkan oleh ayahnya, karena menurut ayahnya dia mampu untuk mengajari si Zarah. Nah, dari hal itulah ia mendapatkan pertentangan dari keluarganya si Zarah, dari abahnya, dari ibunya, dari neneknya. Nah, di umur 6 tahun, ibunya ini melahirkan anak ketiga. Tetapi anak ketiganya ini memiliki kelainan yang akhirnya meninggal. Di sini yang disalahkan adalah ayahnya, karena menurut warga ayah ini sesat begitu. Setelah dia pada suatu hari si Firas ini mengajak si Zarah untuk pergi ke Bukit Cambol bersamanya untuk melaksanakan ujian. Nah, setiba di Bukit Cambol itu, setiba masuk ke dalam Bukit Cambol itu, ia menemukan sebuah portal penghubung ke dimensi lain. Setelah si Firas ini memberitahukan tentang Bukit Cambol dan portal ke dunia lain ini, si Firas ini menghilang. Nah, dari situ si Zarah udah mulai mencari dong. Warga-warga juga mencari, polisi juga ikut mencari. Karena si Zarah ini tingkat ingin tahunya tinggi, dia terus mencari. Nah, ia menemukanlah si jurnal ayahnya ini di dalam kamarnya. Nah, dia baru tahu kalau ayahnya ini pernah menemukan makhluk lain. Ia pernah menemukan bertemu makhluk yang bukan manusia, begitu. Nah, karena ayahnya ini tidak ada, tapi dia ini orangnya yang haus akan ilmu, akhirnya si Zarah ini maulah dia untuk bersekolah. Mengadulah dia ke mamanya, ke ibunya untuk mengatakan kalau dia mau sekolah. Akhirnya ia melakukan tes di sekolah swasta. Saking cerdasnya si Zarah ini, setiap tes itu bisa dia lalui. Si ibunya ini pengen si Zarah ini langsung ke kelas 3 SMA aja, tapi karena dia ini masih baru, akhirnya kepala sekolahnya menyuruh untuk si Zarah ini di kelas 2 saja dahulu. Nah, pada saat sekolah ini, dia ini sangat tidak suka dengan pembelajaran, karena menurut dia ya biasa-biasa saja dan tidak seperti pengajaran yang diajarkan oleh ayahnya. Ketika ia di masa sekolahnya, dia bertemulah dengan seorang teman dari Afrika, dari Nigeria, yang bernama Koso. Dengan si Koso inilah dia bermain terus sampai si Koso ini kan memiliki kelainan yang dia itu kurang menangkap dengan pembelajaran, yang akhirnya dia mengulang sekolahnya. Karena si Zarah ini orangnya setia kepada teman, si Zarah ini memutuskan untuk
juga mengulang sekolah di kelas 2 SMA untuk menemani si Koso belajar. Tapi si Koso ini berkhianat. Kenapa berkhianat? Setelah si Zara memutuskan untuk mengulang lagi di kelas 2, si Koso ini pindah ke Inggris karena ayahnya sudah nggak ada urusan lagi di Indonesia. Akhirnya dia pindah. Nah, tinggal si Zara di sini kan, mengulang lagi di kelas 2. Ya gimana lagi? Terus di umur dia yang ke-17 tahun, 70 tahun, di umur dia yang ke-17 tahun, ia mendapatkan sebuah kamera Nikon dari orang yang tidak dikenal. Dia langsung ingat tuh, karena apa? Karena ayahnya dulu pernah menjanjikan sebuah kamera. Tapi di sini dia jadi misterius, kenapa kamera ini tiba-tiba ada, alamatnya juga nggak ada. Dia langsung mencari tentang alamat si pengirim dari kamera ini. Nah, pada suatu hari si Zara ini pernah memenangkan lomba fotografi yang membuat itu diundang ke Kalimantan. Nah, pergilah si Zara ini ke Kalimantan kan. Setelah dia selesai melaksanakan tugasnya di Kalimantan, si Zara ini nggak mau balik lagi dengan rombongannya ke Bogor. Dia ingin menetap di sana. Selama 2 tahun dia di sana, akhirnya dia menetap lagi di Kalimantan. Setelah 2 tahun, ya ampun suaranya. Setelah 2 tahun ia menetap di Kalimantan itu, masih orang hutan, ia mendapatlah tawaran kerja ke London. Nah, Zara bingung dong. Zara bingung nih waktu itu. Dia ingin mengambil job ini atau dia gimana gitu kan, menetap di Kalimantan. Nah, pada saat itu tibalah telepon dari adiknya si Zara ini yang bernama Hara, yang mengatakan bahwa ibunya ingin menikah lagi. Nah, disitulah fix nih, si Zara nggak akan balik lagi nih ke Bogor, nggak akan balik lagi atau menetap di Kalimantan. Dia akan pergi ke London. Nggak tahu kenapa dia ingin pergi. Dia merasa ingin mencari ayahnya sampai ke London nih. Akhirnya dia pergilah ke London. Nah, di London itu ia tinggal di apartemennya si Zak yang merupakan rekan kerjanya selama di Kalimantan dulu. Baiklah. Nah, selama perjalanannya di London itu, ia pernah jatuh cinta. Namun, di sana ia bertemu dengan si Koso. Ya ampun, suara orang. Nah, si Koso ini di sana adalah seorang model. Si Zara ini kan jatuh cinta kan, akhirnya mereka pacaran gitu ya. Tapi si pacarnya ini berkhianat. Tahu dengan siapa? Dengan si Koso, temannya sendiri. Nah, bayangin tuh, mereka berdua sama-sama pengkhianat. Tapi si Zara ini nggak terlalu sedih ya dengan berita seperti itu, karena dia ingat tujuan awal dia ke London itu adalah untuk mencari tahu tentang ayahnya. Nah, di tahun 2003 dapatlah info tentang si pemilik dari kamera si Zara ini. Pergilah dia ke sana kan, dia bertemu dengan seorang yang bernama Pak Simon. Setelah ia bertemu dengan Pak Simon ini kan, Pak Simon ini adalah orang yang percaya juga, orang yang dia ini adalah orang yang juga berada di pihaknya ayah si Zara ini, yang percaya akan funian dan semacamnya, itulah ya. Nah, si Zara ini mohonlah untuk mengetahui tentang si ayahnya ini. Akhirnya Pak Simon ini menemui seorang temannya. Nah, si temannya Pak Simon ini, dia itu sangat-sangat sibuk. Nah, akhirnya dengan berbagai cara juga lah, dengan rayuannya, akhirnya mau juga temannya Pak Simon ini membantu si Zara. Ia membantu si Zara ini untuk mengakses si Zara ke alam lain dengan tanaman iboga. Nah, si Zara udah tahu nih cara kerjanya dari tanaman iboga ini. Kalau ia menemukan ayahnya saat ia makan tanaman iboga itu, berarti ayahnya Hafiz sudah meninggal. Tapi kalau tidak, berarti belum tentu ayahnya meninggal. Akhirnya ia makanlah tanaman iboga ini.
dia sempat muntah-muntah nih beberapa kali. Terus dia menemukan orang-orang yang benar-benar di situ, tapi bukan ayahnya yang dia temuin. Nah, pada saat itu bertemulah ia dengan kakeknya si Zara ini. Nah, di sana mereka berbincang-bincang dan saling maaf-maafan. Nah, setelah itu keesokan harinya datanglah telepon dari si Hara, adiknya si Zara tadi. Dia bilang nih kalau kakeknya meninggal dunia. Dan akhirnya si Zara ini memutuskan untuk balik ke Bogor. Dihentikannya pencarian ayahnya sampai di sana. Nah, setelah itu berpamitan dia dengan si Paul. Paul ini adalah orang yang sebenarnya menyukai si Zara sih. Berpamitan dia dengan si Paul, terus dia kembali ke Bogor. Dan sampai di sana ceritanya. Nah, itulah sinopsis dari novel Partikel tadi. Di sini ceritanya sangat-sangat kita itu diajak benar-benar berpetualangan ya, dari si Zara ini yang sangat ambisius untuk mencari tahu tentang ayahnya, di mana keberadaan ayahnya, yang sampai-sampai si Zara ini harus masuk ke alam lain untuk mengetahui tentang ayahnya. Intinya dalam novel Partikel ini ia akhirnya mengajarkan untuk mencoba berdamai dengan keadaan. Mungkin cukup sekian dulu review untuk sinopsis dari novel Partikel dari aku. Aku sudahi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.